kuas penyapu make up ibu-ibu itu berhati-hati itu. Karena tidak sekali dua bertemu kuas-kuas yang dibuat itu berasal dari bulu. Terkadang yang bulunya ada kalanya kalau dia impor, orang di sana kan tidak tahu halal haram tentang babi itu, malah itu makanan favorit mereka. Mereka manfaatkan semuanya, termasuklah bulu babi itu. Nah, coba bayangkan bulu babi dia oles-oleskan ke pipi. Dan itu pula makanya kalau majelis ulama melakukan audit ya di dalam sidang fatwa, lembaga-lembaga audit, lembaga-lembaga yang melakukan audit halal itu apabila mempergunakan kuas, mereka akan cek. Kadang-kadang diambil bulunya, kalau dibakar kemudian tercium seperti bau bulu, mereka minta agar kuas ini kalau tidak ada jaminan kehalalannya maka ganti dengan yang lain, silikon atau berbagai macam. Termasuk juga adalah unsur-unsur pembuatan bedak tersebut. Jadi hati-hati. Bayangkan kalau seandainya terbuat dari tepung, tepung berasal dari mana, campuran apa dan berbagai macam, akhirnya ya anti aging katanya, berbagai macam, supaya jangan cepat tua. Nah, kan mudah sekali wanita tergiur karena itu. Wanita ini kalau sudah urusan cepat tua itu agak cemas, karena mereka ingin cantik selamanya. Makanya berbagai promosi-promosi itu kan cepat sekali. Dan wanita ini mungkin separuh dari uang yang sampai ke tangannya habis untuk itu. Bedak, berbagai macam riasan. Kadang tidak lagi rasional. Jadi kalau kita melihat gaya ini kadang tidak rasional. Coba bayangkan, ada tas yang isinya cuma cermin, bedak dan sisir dan sebagainya, itu harganya 200 juta. Ambo badak saya 200 juta. Kalau ditanya ke kami, itu 3 juta, biar kami tolong bawa di kantong masuk. Tapi inilah katanya itu lifestyle, apa-apa. Jadi tidak ada irsyadiyah, tidak ada rasionalitas di dalam membelanjakan harta ini. Jadi berhati-hati dengan hal-hal yang menghambat. Apalagi dia sangat tepat sehingga bukan wajah yang termasuk. Apalagi ada pula yang enggan untuk mengusap wajahnya, khawatir bedaknya menjadi luntur dan sebagainya, sehingga muncul pula ada fatwa sebagian para dai yang membuat kita heran, boleh pula menjamak salat karena alasan pakai make up, apalagi bagi pengantin. Ini alasannya apa? Yang pertama sekali mempertontonkan penampilan-penampilan seperti itu kepada orang lain. Tidak disepakati oleh ulama kebolehannya, walaupun yang ditampakkan wajah, walaupun wanita itu berhijab, memperlihatkan penampilan-penampilan dengan make up yang membuat orang terpesona hanya melihatnya itu. Apakah sesuatu yang disepakati oleh ulama kebolehan? Tidak. Bahkan tidak sedikit ulama mengingatkan para wanita agar tidak tampil dengan menimbulkan fitnah kepada orang lain. Dan kalau dikaji, tidak sedikit penyebab perselingkuhan itu ya, disebabkan karena godaan wanita yang jelas itu bertolak belakang dengan ketentuan syariat. Nah sekarang kan hukuman kita pengen ya, hukuman laki-laki yang melakukan pelecehan terhadap wanita itu berat.
keinginan. Jadi saya pernah didatangi oleh staf ahli Menteri Sosial, datang ke MUI, kalau bisa ini hukuman terhadap laki-laki yang melecehkan wanita ini hukumannya berat ya. Saya setuju. Tapi kalau ada tak hukuman untuk wanita yang minta dilecehkan? Ya kan? Itu tuh berimbang. Hukum itu tidak boleh satu sisi saja, tidak adil namanya. Yang pakai rok mini, yang katek tak sampai ke bawah sayur itu sebagaimana? Nah, itulah Islam. Islam itu memberikan hukuman berat kepada orang-orang yang melakukan pemerkosaan, perzinaan dan berbagai macam. Tapi Islam juga membuat aturan agar jangan sampai ada yang membangkitkan syahwat. Karena sekarang kan tidak. Kita mau memerintah hukum tapi satu sisi saja, yang satu sisi ini dibiarkan saja. Dia mau di dalam rumah, mau di luar rumah, pakaiannya sama saja. Pakai baju tank top, pakai rok pendek, bahkan ke pasar seperti itu. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Islam demi untuk kenyamanan hidup ini sebenarnya sudah sangat indah, sangat cukup ya. Tapi banyak orang tidak mempedulikan. Ketika terjadi efek dampak yang negatif karena ketidakpatuhan dengan tuntunan syariat, dicari hukumnya. Padahal hukumnya telah ada di dalam Islam. Orang yang mengganggu, orang yang melakukan tindakan pelecehan berbagai macam, apalagi sampai pemerkosaan dan sebagainya, itu hukumnya berat, bisa mati hukumnya. Tetapi di sisi lain, wanita juga dituntut untuk menjaga aurat. Jadi mempertontonkan berbagai macam penampilan yang membuat orang lain terpaku kepada wanita, kepada setelah berhias itu orang terkagum-kagum, bahkan tertarik, bahkan berbagai macam. Sebenarnya bukan akhlak Islami. Wanita disuruh berhias untuk apa? Untuk suaminya. Kan ingatkan kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan memakai parfum harum-haruman. Ada hadis yang jadi peringatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita manapun yang mempergunakan itu harum-haruman, kemudian thumma kharajat, keluar dia, famarrat ala qaumin, kemudian dia lewat ke tengah kaum orang banyak, dia ingin bersama dengan orang yang jelas di situ bukan mahram, yang jelas itu. Dia didumin harihaha, agar tercium bau harumnya oleh orang. Fahiya zaniyatun, wanita itu bagaikan penzina, katanya. Itu parfumnya. Apalagi sesuatu yang bisa dilihat. Inilah risiko dari kalau kita tidak mematuhi tuntunan syariat. Nah, karena itu perlu maaf, iya, saya kamu lagi mengaji. Maaf, kurang salah mengaji. Maaf, aku udah bisa banyak ingat kalau ada tamu dia nanti. Iya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, ayu memperhatikan wanita manapun istaqarat, mempergunakan parfum, kemudian summa kharajat, dan keluar, famarrat ala qaumin, dia lewat di tengah orang
Untuk apa dia gunakan parfum itu? Dia hidup harilah tentu dengan alasan agar tercium harum tubuhnya, harum parfumnya itu. Fahiyya zaniyah, wanita itu bagaikan berzina. Padahal parfum adalah sesuatu yang secara zahir tidak tampak. Nah, apalagi perhiasan yang berlebih-lebihan keluar untuk menggoda orang-orang tertarik dengan kita. Kalau perlu mata orang tertuju kepada kita semua, ingin jadi selebritas di tengah orang banyak berbagai macam. Apakah itu adalah suatu pakaian yang cocok bagi wanita muslimah? Coba ada renungan. Nah, yang anehnya di rumah dia tidak seperti itu. Di rumah dia tidak seperti itu, keluar seperti itu. Yang mau dia tarik dengan penampilan dia siapa kira-kira? Itu pertanyaan yang mendasar. Orang lain kan? Jadi kalau tingkat perselingkuhan itu tinggi dan ada pameo, rumput tetangga itu lebih subur, siapa yang menjadi faktor penyebab itu? Ya harus jujur ibu-ibu juga. Tapi tentu bapak-bapak tidak boleh mencuci tangan. Akhirnya ibu udah salah ya. Bapak mantu ya tidak bunuh. Tapi ini harus besar. Nah, tapi kalau di depan suaminya hal yang seperti itu malah disuruh. Ingatkan kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi oleh istri yang lain, Sofia binti Huyai. Dia merasa ada suatu sikap dia yang mungkin kurang diridhai oleh Nabi, kurang disenangi, dan dia ingin Nabi tidak menyimpan rasa kurang senang kepadanya, padahal tidak ada. Tapi dugaan Sofia begitu, seorang istri menjaga jangan sampai ada ketidaknyamanan suaminya. Datang dia kepada Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah menemukan sesuatu mungkin pada saya yang tidak beliau sukai. Sekarang kalau engkau mau bertanya kepada Nabi dan meminta keridhaan Nabi atas apa yang terjadi pada saya, atau ada sikap saya tidak menyenangkan beliau, kalau beliau redha maka saya hadiahkan malam saya kepadamu. Ini kan karena ada giliran malam, ya sudah, kalau engkau bisa saya hadiahkan malam saya kepadamu. Kata Aisyah, semangat Aisyah, baik. Nah, Aisyah masuk ke kamar, dia ambil itu harum-haruman, dia campur dengan air. Bukan hanya dia tempel, dia siram badannya dengan itu supaya harum. Nah, kemudian Aisyah mendekat kepada Rasul. Ketika itu Rasulullah tahu itu bukan malamnya Aisyah. Aisyah ini macam-macam ini. Hanya Aisyah ini bukan malam engkau. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau Allah akan memberikan rezeki kan bisa saja ada yang tidak berpintu. Ya mau kapan saja dia akan berikan. Min haitsu la yahtasibkum gitu. Nah, kemudian katakan ada apa? Nah, kemudian Nabi diminta oleh Aisyah, ya Allah kata Sofia. Ya sudah, tidak ada masalah. Nah, kalau begitu engkau sekarang di malam di rumahku, bukan tempat Sofia, karena kami sudah deal. Nah, ini menunjukkan apa yang kita ambil bukan dealnya ya. Yang diambil bagaimana Aisyah tadi memakai parfum, bahkan menyiram tubuhnya untuk apa? Menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu prinsip berhias wanita adalah untuk suami, dan itu bukan eksploitasi. Nah, orang kadang-kadang melihat, oh kalau begitu saja mana kami bersihur. Itu cara pandang sebenarnya. Tidak, itu untuk menjaga sebenarnya. Menjaga wanita itu, menjaga rumah tangganya supaya perhatian suaminya fokus kepadanya. Dan walau bagaimanapun manusia dengan segala syahwatnya, orang Minang kan sering menyebut kedua condong manto, condong selero. Nah, karena tahu ini. Nah, karena itu berhiaslah. Ketika berada dalam rumah tangga rapi berbagai macam, nak keluar pakai seluruh berumah pembawang. Nah, terus apa-apa kok jus bantah anak keluar perang. Kenapa? Di luar sana orang
pada wangi-wangi dan berbagai macam. Jadi sebenarnya kalau kita renung-renungkan petunjuk syariat ini, kita baru tahu inilah rahasia. Jadi berhati-hati dengan perhiasan, make up dan berbagai macam, bukan hanya karena alasan bisa air wudhu tidak sampai saja. Kalau sudah tebal sehingga bukan wajah lagi yang dibasuh, tentu berisiko kepada terpenuhinya rukun dari wudhu tersebut. Jadi karena itu siapa saja yang hendak berwudhu, pastikan bahwa anggota wudhu yang mesti dibasuh itu terbasuh, anggota wudhu yang mesti disapu itu tersapu. Nah, kalau ada penghambat-penghambat, lihat apakah yang menghalangi sampainya air wudhu itu adalah penghambat yang memang itu hajat dibutuhkan, seperti perban dan macam. Syariat memberikan keringanan untuk sebatas menyapunya, walaupun yang lain dibasuh. Tetapi kalau tidak, maka jabir yang menghambat itu mesti terlebih dahulu dibersihkan, supaya jangan sampai ada bahagian dari tubuh yang mesti dibasuh tidak terbasuh. Ingat, Nabi SAW meminta orang yang ada satu dirham ya paling sebesar ibu jari ini tidak terbasuh. Nabi SAW meminta orang itu untuk berwudhu kembali. Kamu tidak berwudhu, kata Nabi. Artinya apa? Wudhunya tidaklah sah. Itu tentang jaga. Selesai, sekarang kita pindah ke al-ghusl, mandi. Setelah berwudhu, mandi, kemudian nanti baru cerita tayamum. Yang dikatakan mandi adalah tentu menyampaikan air, ya. Al-murad bil ghusl yaitu sailanul ma, itu mengalirkan air ala syai' kepada sesuatu, itu mandi. Menurut syariat adalah ifadatul ma' at-tahur, yaitu menyiramkan air yang suci, mensucikan ala jami'il badan, ke seluruh tubuh, ala wajhin maksus, menurut apa? Sesuai dengan petunjuk yang khusus. Jadi bukan hanya sekedar menyirami saja, tetapi ala wajhin maksus, menurut petunjuk yang tertentu. Ada cara tentu, di situ ada niat dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan ghusl, mandi yang kita kaji di dalam fikih ini. Nah, tentu sebelum kita berbicara tentang mandi, apakah mandi ini hukumnya? Mandi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah mandi dalam kategori wajib hukumnya. Yang kedua adalah mandi yang hukumnya mustahab, dianjurkan atas sunnah. Yang dalam kategori wajib, yang menyebabkan orang wajib mandi, yang pertama adalah khurujul mandi, keluarnya mandi, apakah dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan tidur. Orang tersebutlah yang populer disebut dalam keadaan junub, disebabkan khurujul mandi, disebabkan oleh keluarnya air mandi. Biasanya keluar mandi itu diiringi dengan syahwat dan kelezatan, rasa senang. Nah, tapi apabila bukan mandi yang keluar, seperti orang bekerja berat kemudian ada keluar cairan bening dan kental, maka itu bukanlah mandi. Yang seperti itu tidak menjadi penyebab wajib mandi. Sebagaimana kasus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu
adalah laki-laki yang madza. Madza itu yang sering keluar madzi. Jadi bisa karena ada syahwat, bisa jadi muncul madzi tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Begitu juga bisa jadi karena ada orang yang sangat lelah karena pekerjaan, bisa juga. Nah, yang seperti itu apakah menyebabkan seseorang harus mandi pula? Tidak. Itu cukup dengan membersihkan saja dan dia berwudu setelah itu kalau dia tidak melakukan ibadah yang bersyarat suci. Bagaimana dengan wanita? Wanita apakah juga, kalau kita lihat petunjuk syariat tentang itu, bahwa selama ijma' ulama telah ada, ya, bahwa wajib mandi disebabkan keluar mandi, maka walaupun dengan bermimpi sekalipun dalam keadaan tidur, jelas apabila wanita juga menemui hal yang demikian, maka dia juga wajib mandi. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ja'at Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim pernah datang. Jadi Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Talha. Datang ila Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, Allah tidak malu terkait dengan kebenaran. Nah, karena itu dia memakai sifat itu, karena dia ingin tahu yang hak, walaupun di perkaranya boleh dikatakan perkara pribadi, tetapi karena ingin tahu yang hak, dia singkirkan dulu malunya itu. Hal 'alal mar'ah huslun idza ihtalamat, ini kata Ummu Sulaim, apakah wanita wajib mandi pula apabila dia bermimpi? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, na'am, iya, idza ra'atil ma, apabila dia merasakan ada air mani yang keluar atau dia sampai kepada puncak syahwatnya. Nah, dengan demikian berarti hukumnya sama bagi laki-laki dan perempuan, sawa bisawa. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang keluar mani tetapi bukan diiringi oleh syahwat, tapi jelas keluar? Menurut jumhur ulama, yang ahwat, yang lebih hati-hati, kalau memang sampai ke situ, itu tetap dia sebaiknya mandi. Sebab kenapa? Kalau bukan karena syahwat biasanya mandi, keluar kalau syahwat dia diiringi dengan perasaan senang dan kelezatan. Kalau tidak, berarti bukan mandi. Tetapi kalau dia periksa dia seperti itu, maka ahwatnya lebih hati-hatinya dia tetap mandi. Itu penyebab pertama. Kedua, yang kedua adalah iltiqa'ul khitanain, berhubungan badan, walaupun tidak sampai keluar mani, tetap. Nah, orang berhubungan tapi tidak sampai, tetap saja dia wajib mandi karena itu apabila terjadi hubungan tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga, haid dan nifas, wajib hukumnya. Idza aqbalal haidha fad'is shalah wa idza adbar faghtasili wa shalli. Itu perintah Nabi kepada wanita. Apabila tiba haidmu, tinggalkan salat. Ini banyak wanita kalau pergi umrah dan haji, kadang ini menjadi musuhnya ini, haid ini. Karena apa? Karena tidak tahu hukumnya. Sebenarnya wanita mau pergi umrah, pergi saja. Kalau seandainya dia dalam keadaan haid, ya, apakah terhalang dia melakukan umrah? Ya tidak. Dia cuma tidak boleh melakukan tawaf. Tidak boleh melakukan tawaf. Sedangkan ibadah-ibadah lain dalam umrahnya boleh dia lakukan.
Jadi yang terhalang dia tawaf dan sa'i. Sa'i sebenarnya tidak bersyarat suci, tetapi karena sa'i bersyarat terletak setelah tawaf yang sah, mau tidak mau sa'i tertunda, tahlul tertunda. Tapi kalau dia tidak suci juga nanti sampai akhir keberadaannya di Makkah, dia sudah mau pulang, nanti ada fatwa lain bagi para ulama. Di antaranya kalau sudah tidak mungkin menunda lagi, maka dia mandi, kemudian dia pakai ihram dia tetap berihram karena dalam keadaan ihram, dia pakai pengaman supaya jangan sampai pakaiannya terkena darah haid, kemudian jangan sampai masjid terkotori oleh darah haid. Dan yang itu tidak sulit lagi untuk menjelaskannya sekarang. Kalau dulu ya repot, pakai kain, pakai ini. Kalau sekarang sudah banyak softnya. Jadi pakai, kemudian dia mandi, saya juga pakai, dan dia lakukan tawafnya dan sa'inya ta'allum. Dia tidak perlu lagi tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf yang terakhir itu sekaligus wada baginya. Nah, yang jadi problem terus itu menghitung-hitung, tapi tidak mau jujur kepada pembimbingnya. Tidak mau jujur, malu. Akhirnya diambil saja keputusan, pergilah bersuntik, pergilah makan obat ini, di perjalanan pusing, dikatakan haid tidak, dikatakan tidak haid, yang lain ada juga lah. Dan saya juga khawatir juga, apalagi wanita yang belum menikah ya. Nah, apa ini tidak ada efek-efek samping tertentu nanti dan sebagainya. Dan biasanya setelah memakan obat atau memakai suntik begitu, ada sekian lama kasus yang kita temukan, banyak wanita yang terganggu siklus haidnya. Makanya kalau saya ditanyakan apakah boleh memakai atau bersuntik dan sebagainya untuk menunda haid, secara hukumnya boleh. Karena juga sahabat pernah bertanya dahulu, apakah boleh orang menunda itu? Kalau boleh saja. Sahabat malah menunjukkan ada getah kayu arak. Kayu arak itu ya kayu siwak itu. Nah, itu salah satu berfungsi untuk menunda haid. Tetapi kapan itu dibolehkan? Sebaiknya dikonsultasikan kedua pihak. Yang pertama ke dokter, ahli medis, bisa jadi tubuh wanita itu tidak sesuai dengan obat-obatan, konsultasi dulu. Yang kedua, dia tanyakan kepada ulama. Nah, ulama akan menghitung kapan berangkat, siklusnya selama ini normal atau tidak normal. Kemudian berikutnya, kapan, berapa hari lamanya kalau ke Madinah dahulu, kemudian berapa di Makkah. Dan kalau siklusnya itu tidak menyinggung ibadah yang wajib atau yang menjadi tujuan utamanya, ya tidak ada masalah. Nah, cuma kadang-kadang repotnya kalau berurusan dengan wanita, kan dia main perasaan. Sudah itu apa itu nak musaji, waduh ya bala rasuah, kalau rasuah turun itu. Nah, tapi biasa di sana saja, di sini dia perpanjang-panjang malah. Nah, pas di sana saja ibu hatinya nak musaji, wah sekolah lain baik saya tidak. Di situ saja jadi masalah. Kadang-kadang ada sebagian wanita terdapat fatwa dari mana dia dalam keadaan haid mandi di setiap sholat, pergi dia sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Ini siapa pula yang mengajar ini? Jadi kalau orang mandi sebelum dia bersih, perhatikan hadis Nabi SAW, idza aqbalatil haid, apabila haidmu tiba, fada'is salat, wa idza adbara, dan apabila haidmu telah pergi, ya, itu bukan berarti setiap mandi ini mensucikan. Kalau orang itu masih dalam keadaan haid, mau mandi 1 kali, tidak suci juga dia. Nah, kalau dia melakukan salat dengan begitu, dengan alasan walaupun dia mandi, kalau dia tahu bahwa itu tidak mensucikan, kemudian dia buat pertimbangan perasaan, bilolo ke kamari lagi, bilolonya kan 1000 kali lipat, begitu alasan dia durhaka dengan itu, bukannya dia dapat pahala. Nah, kalau dia lakukan karena ketidaktahuan, dia dimaafkanlah kejahilannya, tapi dia menanggung juga akibat dan nama bertanya. Sama kasus orang yang
yang kita kisahkan pekan yang lalu, dalam keadaan terluka, bermimpi, kemudian bertanya ke kawannya, ada enggak keringanan untuk saya? Enggak, kamu harus mandi, dia mati dia jadi. Kata Nabi, itu kawan-kawan yang membunuhnya itu. Seharusnya kalau bertanya, kalau tidak tahu, bukan mengarang-garang jawaban. Sifatul ayyi as-su'al. Obat kebodohan, ketidaktahuan itu bertanya, bukan mengarang.